Halo, kembali lagi di channel UASO bersama saya Agi. Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi pada proyek kita. Maka pada video ini kita akan mulai dengan pembuatan database manajemennya, teman-teman. Untuk tabelnya, kita akan membuat 4 tabel yang terdiri dari yang pertama itu adalah tabel parking slot untuk slot parkirnya. Lalu yang kedua ada tabel parking complaints untuk nanti kita gunakan sebagai tabel pengaduan. Lalu yang ketiga ada table parking activities yang nantinya seluruh aktivitas parkir akan kita letakkan di sini. Nah, pada tabel ini kita akan mengoperasikan nanti data parkirnya. Nanti dimulai dari data parkir masuk dan data parkir keluar. Lalu yang terakhir ada table user. Nah, table user ini kita akan menggunakan tabel bawaan dari Badaso, yaitu Badaso users yang otomatis sudah tersedia. Namun di bagian database-nya, pada database manajemen ini itu belum terlihat dikarenakan tabel Badaso user ini dalam keadaan hidden atau tersembunyi. Untuk itu kita akan mencoba untuk menghapus hidden atau sembunyi di tabel Badaso user ini dengan cara kita masuk ke file project-nya. Itu kita gunakan kembali Visual Studio Code. Oke, kita nanti masuk ke config. Lalu kita cari Badaso Hidden Tables. Nah, di sini kita tinggal cari nanti bagian users-nya. Pertama ada ini ya, seperti ini. Nah, bagian ini kita hapus saja. Oke, sudah selesai, kita save. Dan jangan lupa kita jalankan npm run dev. Kita tunggu nanti proses npm run dev-nya hingga selesai. Oke, setelah kita save dan kita juga jalankan npm run dev, silakan kita refresh kembali. Oke, di sini tabel Badaso users-nya sudah terlihat di database manajemen. Kita bisa alter table untuk melihat struktural dari tabelnya. Ada ID, name, username, email, additional info, dan masih banyak lagi. Dan ini cukup lumayan kompleks dan kita tidak perlu lagi membuat tabel users yang lain. Oke, setelah itu kita akan bikin dahulu table parking slots-nya karena kita mulai dulu yang dari mudah-mudah aja. Oke, kita tinggal menekan action ini, lalu kita tekan add table. Kita beri nama tabelnya parking slots. Parking slots. Untuk field-nya, pertama ya pasti intinya yaitu yang default-nya ya, itu pasti harus ada ID. Lalu yang keduanya yaitu adalah slot. Dan field type-nya kita beri saja varchar. Dan untuk panjangnya 30. Lalu selanjutnya kita bikin kuota available. Nah, ini kita jadikan nanti fungsi untuk jika parking slot ini digunakan maka kuotanya digunakan gitu. Kuota available kita beri integer. Bikin integer aja. Lalu kuota user. Oh, maaf, integer kita ganti ke integer aja. Oke. Jadi kuota available ini jika slot itu belum digunakan, maka kuota available-nya nanti bernilai 1. Jika nanti slotnya digunakan, maka nanti kuota user-nya akan menjadi 1 dan kuota available-nya menjadi 0. Nah, kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Oke, jika sudah kita bikin, jangan lupa di save.
Lalu kita lanjut membuat tabel parking complaints ya. Complaints yaitu adalah tabel pengaduan. Nah, seperti tadi kita tinggal tekan button action, add table, lalu kita beri nama parking complaints. Ya, untuk field tabelnya pasti ada ID, kita tambah nanti complaints, dan untuk ini teks, karena komplain ini nanti bersifat kita ketik ya, oh ya pasti diketik, itu nanti berisinya tidak ada batasan, kita bisa menjelaskan masalahnya nanti apa, kita kehilangan barang seperti kunci atau helm atau bagaimana nanti. Dan juga kita tambahkan satu kolom lagi yaitu status. Nah, status ini kita beri tipe datanya yaitu enum. Nah, enum. Nah, untuk nilai enumnya itu bersifat 2 ya. Jadi kalau untuk status untuk dalam komplain ini kita berikan diproses dan juga selesai. Setelah selesai kita bikin data parking complaints, jangan lupa di save. Nah, untuk terakhir kita itu bikin tabel parking activities. Nah, kita add table, kita beri nama parking activities. Lalu untuk field setelah ID-nya kita bikin user ID. Jadi kita bikin ini jadi big integer. Centang unsigned. Lalu kita indeksnya kita pilih foreign dan kita hubungkan dengan tabel Badaso users dan di field ID. Lalu untuk on delete-nya kita bikin restrict dan on update-nya kita set ke no action. Kita set. Oke, lanjut. Setelah itu kita tambah kolom lagi yaitu slot ID. Nah, kembali lagi kita bikin big integer, centang unsigned, lalu kita foreign, lalu kita hubungkan dengan tabel parking slot dan di field ID. Untuk delete-nya restrict dan update-nya no action dan kita save. Setelah itu kita bikin untuk field vehicle type. Nah, vehicle type ini adalah nanti jenis kendaraannya, itu motor atau mobil. Nah, untuk itu kita gunakan enum. Jadi ada motor, mobil. Jangan lupa kasih koma. Di kolom ini kita gunakan jika user nanti memarkirkan kendaraannya dengan jenis apa. Jadi kita nanti bisa mendata bahwa user ini pada hari ini dia menggunakan kendaraan apa, jenis apa. Oke, setelah itu kita bikin field baru lagi. Itu kita bikin vehicle brand. Vehicle brand ini nanti kita akan data brand dari kendaraan yang digunakan oleh user. Nah, di sini kita gunakan varchar. Untuk panjangnya kita beri aja 255. Dan kita bikin lagi field baru. Oke, setelah itu kita bikin field vehicle number atau plat kendaraan. Oke, kita beri varchar, kita beri panjangnya 50. Oke, setelah itu kita bikin in that time atau
dalam bahasa Indonesia adalah masuk, waktu dan tanggal masuk. In date time-nya kita, untuk tipe datanya kita berikan date time, dan kita tambah lagi untuk out date time atau tanggal dan masuk keluar. Oke, setelah itu kita berikan tipe datanya date time. Oke, kita tambah lagi untuk yang terakhir ya, yaitu status. Nah, status ini kita berikan dia enum, karena status ini nanti bernilai jika usernya sudah berada di dalam wilayah parkir, maka nanti statusnya masuk. Dan nanti jika user atau pengunjung sudah keluar dari area parkir, maka statusnya keluar. Kita beri masuk, koma, dan keluar. Oke, kita cek terlebih dahulu. Jadi ada user ID. Ini kita hubungkan ke tabel Baraso users. Lalu ada slot ID. Kita juga hubungkan ke tabel parking slot. Dan di sini ada field vehicle type. Nah, kemudian nanti kita untuk mengetahui jenis kendaraan apa yang digunakan oleh user, itu motor atau mobil. Lalu ada vehicle brand, itu kita gunakan nanti brand apa yang digunakan oleh user kendaraannya. Lalu ada vehicle number, ini plat nomor untuk kendaraan user, nanti kita data. Lalu ada in date time, yaitu ini ada memberitahu kita kapan user itu masuk, dan out date time, kapan user itu keluar. Dan status user itu kita masukkan dalam status, itu user apakah sudah masuk atau sudah keluar. Lalu kita save. Oke, sudah ada 4 tabel yang kita gunakan ya. Nah, tabel yang dibutuhkan sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat CRUD dari setiap tabel dan merelasikan beberapa kolom pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel UASoft. Terima kasih dan adios.